Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Mari kamu bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari kamu bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari kamu bersilat, sempat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari kamu bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sugeng Sonton dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk bahas sebuah kejadian yang terjadi baru kemarin malam ya dulur-dulur. Jadi kejadian ini terjadi di kota Jember. Informasi yang kita dapat ini sebenarnya ada beberapa versi sih dulur-dulur. Tapi mungkin ada dulur-dulur yang berada di lokasi atau berada di TKP. Moga dulur-dulurku silahkan tulis di kolom komentar bagaimana kronologi aslinya. Jadi sebelum Bima ANF lanjut membahas pembahasan kita hari ini ya dulur-dulur, dalam konten-konten Bima ANF yang sebelumnya banyak sekali orang-orang atau netizen atau mungkin dulur-dulur yang salah pendapat mengenai apa yang Bima ANF sampaikan. Jadi di sini perlu Bima ANF tegaskan ya dulur-dulur ya, bahwa ini channel Bima ANF ini bukan channel yang resmi, channel PSHT resmi lah, atau bukan channel organisasi. Ini adalah channel saya pribadi, channel Bima ANF. Tidak ada nama dua-duanya dan intinya tidak ada unsur yang membawa-bawa organisasi. Hanya saja dengan saya statusnya seorang warga Eza Ternate, ya makanya saya memakai atribut Eza Ternate. Dan apa yang saya sampaikan itu hanyalah sebatas opini dulur-dulur. Jadi apabila ada yang tidak sependapat dengan saya, itu ya mohon maaf, mungkin dulur-dulur bisa berpendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Karena pendapat saya pun belum tentu benar menurut dulur-dulur semua. Karena benar menurut saya, itu juga belum tentu benar menurut dulur-dulur semua. Oke, kita akan membahas permasalahan ini ya dulur-dulur ya. Jadi kali ini juga pendapat saya pribadi dan saya sampaikan ini adalah informasi yang saya dapat. Jadi jangan sampai dulur-dulur mengugemi apa ya? Istilahnya terlalu berpatokan dengan apa yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan ini adalah pendapat saya pribadi mengenai informasi yang saya dapat dulur-dulur ya. Jadi untuk versi yang pertama dulur-dulur, ada seorang siswa Eza Ternate yang dikeroyok oleh oknum pencak silat ketika konvoy. Nah, ini versi yang pertama. Untuk versi yang kedua, ini ada sebuah rombongan yang melewati sebuah jalan yang dimana jalan ini merupakan basis dari persaudaraan Setia Hati Ternate. Lalu ada oknum, salah satu oknum yang tertinggal dari rombongan tersebut yang akhirnya iki juga nih, boleh cocok mata di tengah, aku tinggal aku cocok. Ini jadi dari dua versi ini, monggo dulur-dulurku silahkan tulis di kolom komentar dulur-dulur yang ada di TKP yang benar yang mana ya kan. Karena masing-masing kubu ya kan, sebut saja kubu, itu pasti akan melakukan pembelaan atau pembenaran. Jadi yang benar tuh gini mas, yang benar gini mas gitu. Tapi karena saya di sini mau fair ya kan, saya ingin menanggapi ya. Apabila versinya memang versi yang pertama tadi, siswa Eza Ternate dikeroyok oleh oknum perguruan ini. Jika siswa tersebut pulang latihan ya kan, posisinya pulang latihan, lalu dia menjadi korban pengeroyokan, itu adalah masalah organisasi. Tapi di sini perlu digarisbawahi, adanya solidaritas di Eza Ternate itu yang menyebabkan walaupun bukan masalah organisasi, itu pasti dulur-dulur PSHT juga akan turun tangan karena statusnya sebagai siswa persaudaraan Setia Ternate. Kita lanjut ke versi yang kedua, yang kronologinya ada segerombolan anggota pencak silat sebut saja ya, lalu dia konvoy, mau perguruan apapun yang jelas pasti mengganggu ketenangan dari warga sekitar atau masyarakat yang berada di situ. Hanya saja karena di situ wilayahnya Eza Ternate mungkin ya, jadi banyak sekali orang-orang yang nongkrong menggunakan bukan atribut Eza Ternate ya, menggunakan baju netral lah biasa. Ternyata di situ banyak sekali anggota Eza Ternate-nya. Adanya anggota yang dikeroyok ini, salah satu anggota yang dikeroyok ini, menurut saya ya apes. Kalau dulu-dulu lebih percaya versi yang mana ya kan? Kalau saya pribadi sih jujur ya, mungkin lebih ke versi yang kedua dulu. Masalah siswa Eza Ternate dikeroyok itu
belum ada bukti yang menguatkan saya sih, cuma informasi sekilas ya kan. Tapi kalau untuk pengeroyokan anggota perguruan pencaksilat ini ada videonya dulu. Dan dikuatkan lagi adanya video himbauan dari pengurus perguruan yang terkait, yang anggotanya dikeroyok ini, yang menghimbau saudara-saudara yang lain agar tidak merapat ke kota Jember. Karena permasalahan ini sudah diambil alih oleh aparat keamanan ya, aparat kepolisian. Jadi kesimpulan dari video ini dulu ya, karena saya pribadi lebih condong ke versi yang kedua. Gini dulu, untuk semua perguruan apapun, disinilah bukti nyata apabila kita tertinggal rombongan atau kita mungkin di posisinya tidak dengan saudara-saudara kita, itu bisa menjadi malapetaka buat kita. Dan yang menjadi korban ini belum tentu oknum yang rasis atau orang yang bersalah loh. Bisa saja kebetulan pada hari itu memang dia ikut-ikutan konvoy atau ikut-ikutan ngumpul saja, tapi dalam kesehariannya dia tidak rasis ya kan, tidak melakukan hal-hal yang menyinggung organisasi lain. Tapi ya karena dia salah satu anggota dari perguruan yang oknum-oknumnya ada komunitas rasisnya itu ya jadinya apes ya kan? Pasti akan menjadi korban pengeroyokan seperti ini dulu. Tidak jauh beda, kita ambil contoh mungkin di Eza Terate ya, kita sebut saja seperti Gasak. Lalu di kemudian hari saya ikut konvoy atau ikut acara Eza Terate lah, dan pada saat itu ada anggota dari komunitas yang lainnya. Saya mungkin bisa saja tertinggal rombongan atau terjatuh dari motor, walaupun saya di sini tidak ikut komunitas ras tersebut dulu, karena mereka melihat saya anggota Eza Terate, dan Eza Terate ini di mata mereka cerminannya sudah seperti itu. Akhirnya ya saya pasti akan menjadi korban pengeroyokan. Jadi contoh simpelnya seperti itu dulu. Jangan sampai kita membahayakan saudara kita dengan apa yang kita lakukan. Kita bisa bergaya di wilayah kita yang mayoritas, tapi pikirkanlah saudara-saudara kalian yang ada di wilayah yang minoritas. Kasihan dulu. Apa yang kita lakukan pasti akan menjadi ancaman buat dia. Semoga difahami oleh dulu semua, dan kejadian semacam ini tidak terjadi lagi. Oke dulu, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam bersaudara. Mari yuk gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Mari yuk gabung bersilat.